Ketik waktunya seketik mengadu agak sebelum ini mengadu ke Mak Buya seketik untuk magi siraman rohani untuk keluarga Datuk Gino Melano. Semoga dengan nama agi siraman rohani itu tambah beriman gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada Mamak waktu tempat kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hampir 50 tahun kami merantau sejak tahun 75. Nah, tepat hari ke Basuh Sadolena. Kalau orang Minang bilang ada pesan di Sarah, pesan di kita mulai ya. Iya, Mak. Nah, secara struktural, hierarki struktural, orang Minang itu beragama berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Kita bangga ya. Iya. Jujur aja, ini namanya Buya Ermas Aniko Samda. Kalau Jakarta, Insinyur K. Haji Ermas Aniko Samda. Basuh bertemu dengan hari ini dengan saudaranya yang sesungguhnya. Yang dulu kami tahun 67 dihina. Kampung Sudut itu orang pencilok banyak kan. Orang berlapor banyak kan. Kami itu tidak dihargai di kampung ini. Oleh sebab itu mama kami almarhum Haji Darwisa binti Mustafa dan ayahanda Haji Samsu Mijilin. Anggal elok sekolah sekolah. Jadilah orang penguno gitu. Itu pesan beliau tahun 67. Nah sejak itulah Buya mengenal masjid. Dididik oleh adik papa sendiri. Maite Semar. Nah, jujur, hari kok Basuh hari kok nak Allah mentakdirkan kita Basuh hari kok. Seperti orang Minang bilang, istilah dari keturunan tadi, kemenakan dibimbing, anak di pangku, kemenakan dibimbing, itu tak? Iya. Nah, kami adalah orang beradab dan punya harga diri. Terlihat beberapa tahun yang lalu diangkatlah kerabat kami. Kebetulan adinda kami sendiri jadi Datuk Bagindo Melano. Karena kita merantau, nggak mungkin memimpin kaum. Nah, ada yang punya kemampuan. Seorang dokter Andes, sarjana dan guru, patut kita dudukkan beliau di depan. Iya. Untuk apa? Tujuannya adalah membina anak cucu dan kemenakan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan kita agama Islam ya. Iya, Mak. Nah, kebetulan saja ikut berbangga. Hari ini kita Basuh. Alhamdulillah gitu ya. Nah, semoga pertemuan kita kali ini menjadi ada segala sesuatu di kerabat kita. Kok duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Bulat ayah karena pembuluh, belekato karena mufakat. Tadi sudah ada pengantar dari Datuk kita Bagindo Melano, Adinda Mirwan, bahwa kita ini ada kebersamaan yang belum menyatu sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya. Nah, ada peluang kita. Pertama, tingkatkan keyakinan kita kepada Allah, jalankan rukun Islam yang sebenar-benarnya, jalankan rukun iman yang sebenar-benarnya, insya Allah kita selamat. Sekarang kita lihat dengan realitas sendiri. Alhamdulillah kampung kita Batu Sangkar tidak terkena bencana alam kali ini gitu kan. Nah, semoga dengan ayat-ayat yang kita pelajari untuk membentengin kita dan senjata yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pegangan kita seumur hidup. Nah, kami tentu sebagai mama dari Anda semua di sini atau sebagai kakak yang dituakan, tentu kami merasa malu kalau keturunan kami tidak beragama dengan baik. Kami menyiarkan agama hampir ke seluruh pelosok tanah air, Sabang sampai Merauke berdakwah, juga online 24 jam, memberikan taklim online 3 kali dalam sehari. Tentu orang bertanya, ini kaumnya gimana nih? Nah, hari ini Allah pertemukan Buya. Alhamdulillah kita sampai di sini ya. Buya diberikan cobaan memang tarbiyah, bukan hanya sekarang, tapi adalah sejak tahun 65. Ayahanda ketika itu dianiaya oleh kelompok PKI, dan apa senjata kita dari jarak jauh mendoakan orang tua. Orang tua kita diikat tangan di sebuah tanah lapang, dipukulin pakai bambu. Nah, ada surat yang membuat beliau itu tidak terkena pukulan. Yang terkena pukulan justru yang memukul itu sendiri. Tahun 65 dengan surat Al-Fatihah.
Nah sampai sekarang jadi sejarah dari surah Al-Fatihah itu jadi perjuangan kita. Bahkan Buya Ermas menulis buku tentang mukjizat surah Al-Fatihah, buku kelimanya gitu kan, yang sedang dipromosikan. Dan di masjid-masjid di mana-mana Jakarta sudah disampaikan fadilah Al-Fatihah itu dan juga surah Yasin. Oleh sebab itu dianjurkan pada sanak-sanak semua di sini, keluarga besar Datuk Bagindo Melano, coba nanti sekali sebulan tak sekali berapa, bacalah surah Al-Fatihah dan surah Yasin itu untuk menjaga diri dan keluarga semuanya. Insya Allah kita akan terus rezeki yang mengalir 1000 kali lipat rezeki yang pernah kita terima. Setuju ya? Minta itu. Jangan rezeki diminta. Kalau rumah belum punya, minta rumah. Kalau belum punya motor, minta motor. Belum punya mobil, minta mobil. Belum berhaji, minta berhaji atau umroh. Allah itu yang mukni maha kaya. Ya Rozaku, ya Arhamar Rahimin. Baca Al-Fatihah. Kenapa engkau izinkan orang takdirkan lain, orang berumur dan bagi hamba juga mau dong ya Allah gitu. Enggak apa-apa dialog seperti itu. Kemudian mintalah, saya ingin jadi sarjana. Nah kami adalah bagian dari doa orang tua. Angkat derajat orang kampung sudut, angkat gitu kan. Ternyata hari ini kita diangkat sama Allah. Kami bertiga semua laki-laki jadi sarjana. Alhamdulillah. Nah oleh sebab itu kami mengajak semua saudaraku yang ada di sini semuanya. Jangan merasa kita nggak beragama. Tapi tunjuklah kita orang beragama dengan cara apa? Kita ramaikan masjid atau musola 24 jam. 5 waktu sehari semalam. Untuk membuktikan bahwa kampung sudut yang dihina dulu orang kampungnya sendiri, sekarang maju dengan agamanya. Insya Allah ekonominya terus akan terjamin. Betul ya? Nah doakanlah. Jadi kita nanti kalau ada grup, tolong saling memberikan hadiah surah Al-Fatihah. Kalau Buya mengajarkan gini kepada semua ulama di Jakarta, Assalamualaikum ila hadrati al-jasadnya, jiwanya, raganya, sukmanya, nyawanya, wujudnya, pibatini, Nur Muhammad atibarobannya. Tapi hadiahkan dulu ke kita. Assalamualaikum ila hadrati jasadku, jiwaku, ragaku, sukmaku, nyawaku, wujudku, pibatini, Nur Muhammad atibarobannya. Ya wa al-yasin. Ketika kita baca surat Al-Fatihah itu dan surat Yasin, ingat wajah sendiri. Apa yang akan terjadi? Kita terasa bermimpi-mimpi, entah ketemu Rasul, entah ketemu sahabat, entah ketemu saudara, orang tua kita sendiri. Ketika itulah kita mengucapkan, ini Al-Quran benar-benar terbukti bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha mengabulkan pinta, maha menjaga kita. Apalagi surat Yasin, yang selama ini kita hadiahkan kepada orang sakit dan orang mati ya. Nanti dihadiahkan kepada di sini kita yang masih hidup. Apalagi saudara kita ada 40 kan. Tolong di listing nama masing-masing. Kita berikan hadiah. Khususan untuk cucu hamba. Khususan untuk adik hamba, sepupu hamba. Khususan untuk kakak hamba. Al-Fatihah. Ingat wajah dia sendiri. Insya Allah maka kita jadi kontak. Jadi yang namanya dulu sama rendah, tegak sama tinggi. Ringan sama kita jadi berat sama kita pikul. Insya Allah tidak akan terbebani kita masalah pertemuan makan. Pertemuan kita ada cara-cara. Yang ke depan ini terasa ada kesadaran kita yang luar biasa. Betul ya? Nah, Buya hanya penyambung lidah, pengantar. Setelah hampir 50 tahun merantau kan, atau 75, berarti mau 15 tahun, sudah nggak ada di negeri ini, di kampung kita ini gitu. Nah kita bangga, kita kumpul hari ini, karena kita adalah diberikan oleh Allah suatu setara dengan kelompok-kelompok budaya yang lain. Setiap kampung kan ada wali negari, setiap kampung kan ada camat, jorong segala macam. Nah setiap kampung atau jorong itu juga ada bimbingan kaum yang dipimpin oleh datuk dan kotiknya, betul ya? Nah oleh sebab itu kita harus patuh. Bagaikan dia seorang amir, pemimpin yang harus kita hormati. Kalau kita hormati pemimpin itu, insya Allah kita akan lancar kegiatan lainnya. Kenapa? Namanya tadi kuncinya adalah anak dipangku, kemenakan dibimbing. Ya, tentu kami sebagai ya nenek mamanya lah sekarang ini gitu ya. Tiap hari tiap waktu generasi berganti ya. Nah kalian yang masih kecil ini cucu kami yang melanjutkan nanti perjuangan nenek mama kita ini gitu kan. Bahwa Allah mempersilahkan kita belajar lebih tekun hari ini. Kalau bisa kuasai Al-Quran 30 juz. Anak Buya pun menguasai 30 juz baru umur 13 tahun laki-laki yang ketiga. Alhamdulillah gitu. Walaupun kita nggak ketemu beliau udah lama gitu. Tapi bisa 30 juz hafal gitu. Alhamdulillah gitu. Nah oleh sebab itu kita contoh kehidupan yang dulu nggak dianggap oleh keluarga kita di Tiga Batu ini. Ya tadi Buya bilang kan kita disebut masyarakat terbelakang.
kampung sudut, Maksud pencilok, kemudian macam-macam lah gitu kan, perampok gitu kan. Nah, tentu kami mendoa sama Allah angkat derajat kami. Itu Mama Haja Darwisa minta angkat derajat kami ya Allah. Bahkan beliau mendoakan kalau bisa adik hamba laki-laki semuanya di bawah hamba supaya kami kuat. Karena ketika itu PKI juga kuat kan tahun 65. Nah, oleh sebab itu doa kita terkabul. Nah, sekarang gimana kita menghadapi cobaan hidup, tarbiyah namanya. Bu ya pun kena kan istilahnya cobaan begitu. Tapi Allah takdir kita ketemu hari ini. Hati sehat. Bicara seperti ini 8 jam sampai 12 jam nggak ada masalah. Hanya ya fisik aja gitu. Itu doakan juga, kita saling mendoakan ya. Sembuhkan